Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita karena anugerah-Nya yang terus melimpah di dalam kehidupan engkau dan saya. Jemaat sekalian, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang boleh menjaga istirahat kami sepanjang malam hari hingga kami boleh bangun pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Biar Engkau tolong kami agar kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas satu topik firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 12 hingga 18. Sebenarnya saudara sekalian, topik ini sudah pernah kita bahas pada tanggal 16 April yang lalu. Dan waktu itu yang membawakan firman Tuhan juga adalah saya. Tetapi saya pikir tidak mengapa saudara. Jika saudara sekalian belum sempat untuk melihat video renungan itu, saya letakkan link videonya di kolom deskripsi yang ada di bawah saudara ya. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam bagian ini, perikop yang sama, Filipi 2 ayat 12 hingga 18. Namun sebelumnya saya harapkan agar jemaat sekalian untuk membaca firman Tuhan ini sekali lagi secara pribadi, dipersilakan beberapa menit ke depan dapat dipakai untuk membacanya. Baik. Saudara sekalian, kita sudah membaca secara pribadi kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan engkau dan saya. Dan saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12, kita akan mendapat poin yang pertama, pelajaran pertama dari apa yang Paulus katakan di dalam bagian surat ini, saudara. Poin yang pertama bahwa Paulus menghimbau kepada setiap jemaat Tuhan dan juga kita untuk kita dapat mengerjakan keselamatan dengan penuh integritas. Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan ketika memikirkan sebuah kata atau istilah yaitu integritas? Jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan melihat bahwa pengertian integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Namun integritas bukan hanya berbicara tentang kejujuran, tetapi kejujuran itu mesti diuji oleh situasi kehidupan. Seperti video yang satu ini, saudara. Okay, sit in that chair. Alright, here's the deal. Jadi ceritanya anak-anak ini diberikan satu marshmallow dan kemudian mereka diminta untuk tidak memakan marshmallow ini dalam jangka waktu tertentu. Tes ini dilakukan kepada beberapa orang anak. Dan seperti yang kita lihat di dalam video, ternyata anak-anak ini sangat tergoda untuk memakan marshmallow itu. Ada yang melihat, ada yang kemudian mulai mencuil-cuilnya sedikit-sedikit. Ada yang kemudian buat drama, pura-pura pegang, meremasnya, ditoel dikit. Ada yang bahkan sudah mulai menggigit-menggigit begitu ya. Ada yang tidak tahan lagi untuk menggigitnya. Nah, di akhir dari video ini, saudara sekalian, akhirnya mereka atau anak-anak yang berhasil untuk tidak memakannya sampai si ibu guru datang tadi, kemudian mendapatkan marshmallow tambahan. Sedangkan mereka yang sudah memakannya terlebih dahulu tidak mendapatkannya kembali. Seseorang yang memiliki integritas, pasti dia akan berbuat sama. Entah ada orang yang melihatnya atau tidak sama sekali. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus mengajak setiap kita dan juga jemaat yang ada di Filipi pada saat itu untuk mengerjakan keselamatan dengan penuh integritas. Mengerjakan keselamatan sederhananya berarti kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Atau di dalam bahasa lain kita menjadi kesaksian bagi sesama kita. Atau di dalam bahasa lain juga bisa berarti kita menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita.
Saudara sekalian, firman Tuhan mengenai menjaga integritas ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali buat kehidupan kita. Kita mesti menjaga integritas kehidupan kita, kerohanian kita, karakter kita, dimanapun kita berada, saudara. Baik ketika kita berada di rumah, atau ketika kita sedang bekerja di kantor, atau ketika kita sedang berada di pasar, atau bahkan kehidupan pelayanan kita di gereja, dan bahkan dimanapun kita berada. Poin yang kedua yang kita belajar adalah mengerjakan keselamatan itu jangan dilakukan dengan berbantah-bantah atau dengan sungut-sungut. Dan kita dapat lihat di ayat yang ke-14. Saudara sekalian, kita tidak tahu pasti apa yang menjadi latar belakang mengapa Paulus menuliskan kalimat ini. Tetapi saudara sekalian, menurut beberapa tafsiran ada 3 masalah yang terjadi di kota Filipi atau di gereja Filipi pada saat itu. Yang pertama, saudara sekalian, ternyata ada pemimpin-pemimpin Kristen yang berselisih paham dan saling dengki satu dengan yang lain. Dan yang kedua, ada permasalahan mengenai jemaat yang berselisih. Maka dari itu di pasal yang keempat dituliskan ada 2 orang yang kemudian berselisih paham satu dengan yang lain. Atau yang ketiga, Paulus menuliskan hal ini di dalam satu konteks untuk menangkal pengajar-pengajar sesat. Apapun yang menjadi konteksnya, saudara. Tetapi kemudian Paulus mengatakan agar kita fokus untuk mengerjakan keselamatan itu dari diri kita sendiri tanpa melihat orang lain, saudara. Fokus untuk mengerjakan keselamatan itu dimulai dari diri kita masing-masing dan bukannya malah melihat hal-hal di luar sana dan membuat kita menjadi berbantah-bantah atau jadi bersungut-sungut. Jadi kalau misalkan kita bertemu dengan saudara seiman kita dan saudara seiman kita itu mengeluarkan komentar negatif semisal, "Jelek kali main musikmu tadi. Jelek kali kau khotbah. Jelek kali lah kau itu jadi WL." Jangan diambil pusing, saudaraku. Kita mesti sabar ketika kita mendapat komentar-komentar semacam itu. Yang paling penting adalah bahwa Tuhan tahu keseriusan kita ketika kita melayani Tuhan atau ketika kita mengerjakan sesuatu itu dengan tidak berbantah-bantah dan penuh pengharapan dan diarahkan kepada Tuhan juga. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting, bahwa kita melakukan segala tindakan kita itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang hidup. Seperti yang dituliskan di ayat yang ke-16, saudara. Artinya kehidupan kita dan segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasar pada kebenaran firman Tuhan. Dan itu berdampak juga supaya kita tidak melakukan itu demi memuaskan orang lain. Tetapi segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah kembali untuk memuaskan Tuhan kita dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, saudara, poin yang ketiga, bahwa kita mengerjakan keselamatan itu dengan sebuah tujuan. Agar kita menjadi terang, menjadi kesaksian buat orang-orang yang ada di luar sana. Saudara sekalian, di dalam Matius 5 ayat yang ke-13, Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Jadi tujuan tertinggi ketika kita mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita adalah supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tujuan tertinggi kita mengerjakan keselamatan itu adalah untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi dan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara sekalian, di dalam hal ini kita dapat lihat bahwa Tuhan Yesus Kristus pun sudah memberikan teladan yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah menunjukkan teladannya di dalam ketaatan. Tuhan Yesus sudah menunjukkan teladannya di dalam bersikap, bertutur kata ketika dia sabar menghadapi penderitaan dan lain sebagainya. Dan biarlah saudara, teladan Yesus Kristus itu juga boleh kita pahami dan kemudian itu menjadi satu patron untuk kita melangkah ke depannya, mengikuti karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menjadi saksi dan menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin.